Iya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah, sekarang kita udah baca doa. Dan sekarang ibu pengen cek kehadiran kalian ya. Jadi nanti pas absen, ibu mau kalian menjawab sesuai sifat yang menurut kalian paling baik di dalam diri kalian. Bisa teman-teman? Bisa, Ibu. Dari Hurfatul Jannah. Manis. Oh, manis. Hurfatul Jannah manis ya? Baik. Manis baik. Terus Nia Ramadhani, cantik dan tidak sombong. Cantik dan tidak sombong. Bagus Nia. Kemudian Umi Murna. Bahagia semangat. Wow, kita bahagia dan semangat hari ini. Terakhir ada Alisa Alimatul. Apa ya? Sifat yang menurut kamu baik di dalam diri kamu apa nih? Senang, gembira. Orangnya selalu ceria ya, senang dan gembira. Di pelajarannya nih, kita harus breathing dulu biar kita semangat semuanya. Boleh berdiri semua? Oke, tangannya boleh diulurkan semua ke depan. Tangannya didepanin, Fitri dan Alisa. Oke, kita mulai ya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Haha. Oke, good job. Keren banget anak-anak ini. Oke, alhamdulillah anak kayaknya hari ini pada semangat banget ya. Semoga semangat kita sama kayak semangat Nabi Muhammad untuk berdakwah. Nah, dari tahu nggak hari ini kita ingin belajar apa ya? Apakah ada yang tahu? Oke, belum pada tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad dalam periode Mekah. Nah, sebelumnya ibu ingin nanya nih. Nah, kalian pernah nggak sih kalau ngajak teman kalian nih, misalnya kalau Nia ngajak Jena untuk sholat, Jena sholat yuk, tapi Jenanya nggak mau, Nia perasaannya gimana sih? Sedih ya, kecewa. Ya betul. Pasti kalau kita mengajak teman pada kebaikan, itu rasanya sedih dan kecewa. Nah, sama nih kayak Nabi Muhammad waktu dalam periode Mekah. Awal-awal Nabi Muhammad itu ditolak sama kaum Quraisy yang di sana, dan para penolakannya itu lebih hebat lagi, lebih parah lagi dari yang kita alami saat ini. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dalam kehidupan masyarakat Mekah itu jauh banget dari mulai agama Islam, jauh banget, sangat jauh. Dulu tuh masyarakat Mekah mereka pada menyembah berhala, terus mabok-mabokan, terus kaum perempuan dilecehkan, banyak perzinaan. Nah, maka itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk memberikan dakwah kepada kaum Quraisy itu, penduduk Mekah saat itu. Nah, ada yang tahu nggak nih dakwah pertama itu Nabi ngapain aja? Ada dua periode dalam dakwah Nabi ini. Yang pertama ada apa? Ya, sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua terang-terangan, ya. Nah, dalam dakwah yang sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu Rasulullah mulai dengan kerabat-kerabatnya terlebih dahulu, dari istrinya, terus kemudian keponakannya, terus kemudian sepupunya, Ali bin Abi Thalib, dan pokoknya kerabat dekatnya, sampai dijadikan Darul Arqam, itu rumah sahabat Nabi yang dijadikan lembaga dakwah pertama Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam itu adalah Siti Khadijah disebut
pas periode Mekah pertama. Kita lihat dulu ya di sini ya. Berhala telah menjadi Tuhan di semenanjung Arabia selama ratusan tahun lamanya. Dan Mekah, pusat dari kehidupan spiritual bangsa Arabia, adalah ajang kontestasi berhala. Ka'bah, monumen spiritual peninggalan Nabi Ibrahim itu pun dipenuhi oleh ratusan berhala. Hingga kemudian, kenyamanan para berhala itu mulai terusik dengan datangnya utusan Allah, Muhammad bin Abdullah. Memasuki kisaran tahun 610 Masehi, Muhammad bin Abdullah telah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan agama Tauhid, sebuah agama yang memerintah umat manusia untuk bersujud kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Mekah seketika gempar. Seorang yang dianggap umi atau buta huruf tiba-tiba saja mengabarkan bahwa penduduk Mekah telah menyembah Tuhan yang salah. Dan respon para penduduk Mekah pun hampir sama, menolak keras apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah. Nah, dari video yang tadi kita tonton bareng-bareng, apa sih yang kalian dapat dari video tadi? Yang paling kalian ingat tuh apa? Ada gambar berhala. Iya, gambar berhala. Berhala itu apa sih nih ya? Kalau boleh ditahu? Patung yang disembah sama kaum Quraisy. Iya, betul. Pada zaman Mekah zaman dulu, sebelum Nabi Muhammad berdakwah, itu orang Quraisy itu pada menyembah berhala. Berhala itu dijadikan penyembahan oleh mereka dengan menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang harus kita sembah adalah siapa? Allah. Maka itu Rasulullah datang untuk berdakwah menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Iya, masyarakat Mekah saat itu. Yang pertama yaitu selama 3 tahun dalam sembunyi-sembunyi, betul. Kemudian dilanjut dengan dakwah terang-terangan yang dilakukan Rasulullah kepada masyarakat Mekah. Nah, sekarang ibu ini memanggil gimana kuis aja kuis. Nah, kemudian saat dakwah terang-terangan itu Nabi pertama kali yaitu menyeru di Bukit Safa untuk pertama kalinya mendakwakan secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah saat itu. Ada yang tahu nggak respon yang dikasih oleh masyarakat Mekah saat itu apa? Dina, apakah diterima atau ditolak? Ditolak, ya betul. Mereka semua pada nggak percaya sama Nabi Muhammad, mereka langsung pada nolak. Ada yang langsung bilang Nabi Muhammad pembohong, terus ada yang bilang Nabi Muhammad orang gila atau semacamnya. Nah, itu kenapa ya Lisa? Nah, apa pada saat itu mereka sudah percaya pada ajaran-ajaran sebelumnya yang padahal itu adalah buatan mereka sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah itu zaman sebelumnya itu ada Nabi Isa, ada Nabi Musa yang padahal itu menyampaikan ajaran yang sama dalam Islam, yaitu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masyarakat Mekah saat itu terlalu mencintai kemaksiatan, mencintai kesenangan duniawi, makanya mereka tidak mau meninggalkan kebiasaannya itu. Jadi mereka menolak. Mereka langsung menolak ketika diajak sama Nabi Muhammad untuk mencapai kebenaran. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa sih nilai-nilai teladan Nabi Muhammad pada saat dakwah yang kalian dapat? Boleh dari Kak Tatiana? Sabar dalam menyebarkan agama Islam. Ya betul. Sabar dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad itu sangat sabar ya dalam berdakwah. Kemudian Nia Ramadhani boleh sebutkan? Bersuri tauladan. Ya, teladan apa nih yang didapat dari dakwah Nabi, dari sifat Nabi Muhammad selama berdakwah? Rendah hati, Mianis. Iya betul, rendah hati dalam berdakwah. Kemudian Alisa boleh sebutkan satu? Jujur, Miss. Iya jujur, Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong ya. Iya, selalu jujur. Iya, betul. Sampai mendapat apa? Mendapat gelar Al-Amin. Iya betul. Alisa pintar sekali. Kemudian Fitri, boleh sebutkan satu teladan Nabi lembut. Oke. Nabi Muhammad juga sangat lemah lembut dalam menyampaikan dakwah ya. Berarti kalau Nabi aja sabar, Nabi aja lemah lembut dalam mengajak dakwah kepada masyarakat Mekah yang pada saat itu selalu menolak. Apalagi kita kayak Nia tadi ya. Berarti Nia harus lebih sabar lagi, lebih lemah lembut lagi untuk mengajak Jena sholat. Kalau misalnya Jenanya masih menolak, ajak lagi, ayo Jena kita harus sholat biar Allah sayang kayak gitu. Ya Nia? Iya, Jena kalau ada Jena mau. Ya berarti kita harus semangat dalam mengajak kebaikan kepada teman-teman kita gitu. Nah,
Nah, dari dakwah Nabi di Mekah ini kita diajarkan untuk selalu sabar, untuk selalu semangat, untuk selalu tidak pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa contoh nih sifat-sifat Nabi Muhammad yang dilakukan Nabi pada saat berdakwah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mulai dari hal kecil itu bisa jadi pelajaran untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih semua. Kalian keren banget hari ini. Pada semangat. Keren banget. Boleh tepuk tangan. Oke, sebelum kita tutup dengan baca doa, kita boleh tepuk the best dulu ya. Kalian sudah tahu tepuk the best dulu. Oke, the best ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yeah. Ya, sekarang boleh ya. Boleh diikutin ya. Oke. Udah tahu ya? Udah. Baik. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best, the best. Oke, karena kita udah selesai jamnya ya, udah lanjut jam pelajaran kedua. Nah, kita akan doa penutup ya, boleh dipimpin oleh Alisa Arifatul. Doa